Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh di lingkungan Masjid As-Salam, mudah-mudahan maghrib kita berjamaah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh amal kita hari ini dan seterusnya Allah jadikan mizanil hasanat, catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti biasa kita lanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, tamannya orang-orang soleh yang disampaikan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi, atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi. Maka seperti biasa kita doakan diri kita, mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahlil ilmi, bagian orang-orang yang dianugerahkan ilmu, sehingga dengan ilmu itu Allah berikan kita kesempatan mendapatkan rahmatnya, semakin baik keislaman dan keberagamaan kita, dan semakin benar keberagaman di hadapan Allah Subhanahu. Orang tua kita yang masih ada, Allah berikan kesempatan lebih lama kumpul dengan anak cucu mantunya. Yang sudah tiada, Allah kumpulkan bersama para anbiya, para nabi wassalihin dan orang-orang soleh, wassalihin dan orang-orang yang benar, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, wa hasuna ulaika rafiqa, dan terus mendapatkan nikmat alam kuburnya, juga tentunya BKM Masjid As-Salam, juga Yayasan As-Salam beserta pengurus dan stafnya, dan kita mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadrati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan di hari ke-197, di mana hadis ini dituliskan oleh Imam Nawawi dari sahabat Nabi bernama Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Disampaikan oleh beliau qala, bahwasanya beliau menyatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innakum lataqra'una hadhil ayah,
sangat dianjurkan untuk kita sebagai manusia yang salah dan lupa, suka khilaf terhadap perbuatan kita, sering membaca apa yang Allah sampaikan dalam surat Al-Maidah di ayat 105. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusukum la yadurrukum an dhalla idah tadaitum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Salat maghrib kita berjamaah di Masjid As-Salam bentuk keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduknya kita setelah salat berjamaah ini juga bagian kita mengimplementasikan keimanan kita, sebagaimana Rasulullah menyatakan, idza marartum biriyadil jannah, kalau kalian menemukan riyadil jannah, taman di antara taman surga, farta'u, maka duduklah, istirahatlah, membuat diri kita nyaman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat bertanya, atadri raudhah min riyadil jannah, tunjukkan kepada kami taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul menegaskan, majlisul ilmi, di mana orang duduk menuntut ilmu, dibacakan ayat-ayat Allah, diingatkan kedekatan kita dengan Allah, maka itulah taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusukum, sudah menjadi kewajiban kita menjaga diri kita, la yadurrukum, sungguh tidak ada yang mampu membahayakan diri kita, tidak ada yang kuat menzolimi kita, man dhalla idah tadaitum, bahkan dhalla menyesatkan kita, idah tadaitum, jika kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah hidayah sudah Allah berikan kepada yu'til hikmata may yasha, kepada siapapun yang Allah inginkan, maka tidak akan dapat menggoyahkan cara orang itu, tidak bisa orang itu menjatuhkan dengan cara yang dilakukan itu, idah tadaitum, jika Allah memang sudah memberikan hidayah. Kan tiap kita pasti akan diuji dan dicoba. Ini tegas Allah nyatakan, ahasiban nas, jangan kalian manusia, kita nih menyangka, ayutsroku, dibiarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ditinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, didiamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyakulu amanna, ketika kita berikrar amanah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahum la yuftanun, tanpa diuji olehnya. Jadi kalau kita masih maghrib berjamaah, masih suka berjamaah di As-Salam, masih suka nuntut ilmu di As-Salam, masih suka berdekatan dengan Allah di As-Salam, jangan kita beranggapan kita dibiarkan sama Allah. Pasti
kita akan diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kita. Kita mengenal namanya Masyitoh. Siapa Masyitoh, Pak? Tukang sisirnya Firaun. Ini Masyitoh sesuai namanya. Sisir itu mushtun. Masyitoh berarti yang nyisir. Ketika sisir jatuh dan kemudian dia ayakulu amanna, menyatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal dibiarin. Fahum la yuftanun, pasti diuji oleh Allah. Dipanasin kuali, minyak menggelegar, anak satu persatu dicemplungin ke minyak yang panas. Bahkan terakhir yang kecil enggak sampai hati Masyitoh. Kata anaknya, la takhaf wa la tahzan. Mak enggak usah takut, ibu enggak usah sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Nyemplung dewek ini bocah. Kecuali yang isinya itu minyak menggelegar. Pasti diuji. Kita juga mengenal ashabul ukhdud, yang beriman kepada Allah kemudian dibakar hidup-hidup di dalam parit. Kita juga belum lupa ujian kepada para nabi. Rasul ditanya, siapa asyaddu balaan, yang paling berat ujiannya? Siapa ya Rasul yang paling susah cobaannya? Kata Nabi, yang pertama al-anbiya, yang kedua tsummal anbiya, yang ketiga summal amsal, yang keempat fal amsal. Yang pertama yang ujiannya paling berat, paling susah, itu kata Rasulullah para nabi. Setelah para nabi siapa? Para nabi. Setelah nabi-nabi siapa? Fal amsal, orang yang mengikuti cara kehidupan nabi. Terus siapa lagi? Fal amsal, yang meneruskan segala apa yang disebut dengan qaulun, perkataan, fi'lun, perbuatan, takrirun, sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ujiannya bertubi-tubi tuh. Nabi sayap kiri patah, istri meninggal. Sayap kanan patah, paman meninggal. Ya, berangkat ke Thaif bukan disambut tapi disambit. Begitu banyak ujian dan cobaan. Nabi yang paling panjang umurnya, ada orang yang hidupnya 1000 tahun. Wala bisa biqaumihi alfasanatin. Ada orang yang Allah berikan keluasan umur panjang 1000 tahun. Ini bapak-bapak, ada yang mau umurnya 1000 tahun nggak? Sekarang aja berapa tahun? Rambut udah putih, jenggot putih, kumis putih. Bagaimana kalau 1000 tahun? Coba dah, kayak kerupuk diairin kali ya, 1000 tahun. Tapi begitulah, wala bisa biqaumihi. Allah panjangkan umurnya 1000 tahun, tapi 1000 tahun ini yang beriman, yang percaya, 1000 tahun berdakwah cuma 50 orang. Lah kan 1000, kalau kita belajar statistik, lah 1000 dibagi 50 berarti setiap 20 tahun baru masuk 1 orang. 20 tahun masuk lagi 2 orang lah minimal. Coba dah bapak-bapak dagang nih, buka toko, setahun yang beli 1,
buka pesantren, setahun yang masuk 1. Ya, 1000 tahun cuman 50 orang pensiun jadi ustadz itu. Bubar itu. Tapi kan Nabi Nuh itu nggak ngeluh. Ujian cobaan 1000 tahun nggak ngeluh. Tapi begitu masuk 1000 tahun, apa kata beliau? Wallahi ana ghalbanin. Ya Allah, saya udah nggak kuat lagi. Fansurni, tolong saya. Apa kata Allah? Fa'ansurukum. Aku tolong engkau wahai Nuh, tapi kau buat perahu di ketinggian. Buatnya di tempat yang tinggi, jangan tempat yang rendah. Biasanya orang kalau bikin perahu di tempat yang rendah, di mana? Dekat air, dekat laut. Ini bikin perahu di Gunung Salak, jauh dari laut. Punya anak namanya Kan'an. Kata dia, ya bapak kagak-kagak aja, ngapain bikin perahu di Gunung Salak? Bikin perahu itu di Pangandaran, di Anyer, di Ancol. Ngapain di Gunung Salak? Kata bapaknya, ntar datang banjir. Kata Kan'an, gampang pak, kalau Joglo ini banjir, kalau Jakarta Barat ini kerendam air, tinggal naik ke Sentul. Sentul banjir, naik lagi ke Megamendung. Megamendung kelelep, Cisarua masih lega. Cisarua terendam, ya kan? Masih ada botol kecap. Puncak, ribet-ribet amat pak. Bikin aja rumah di tempat yang tinggi, tinggian dikit, Cibodas, Taman Bunga, lebih tinggi ketimbang yang di bawah. Maka kata anaknya kan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Udah ya, kita lari ke tempat yang tinggi aja pak. Tapi bapaknya nih, ini namanya orang tua sayang sama anak. Kata Nabi Nuh ke anaknya, la asima lakal yaum. Kan'an, la asima lakal yaum. Kalau kemarin-kemarin kamu boleh ngebangkang, kemarin-kemarin boleh kamu ngebantah. Yaum la asima lakal yaum. Bapak kasih tahu, ini Allah udah marah, azabnya turun. Ini hari nggak ada pengampunan, tenggelam semua. Ayo naik, irkam ma'ana, naik ayo bareng bapak. Tetap aja nggak mau. Makin lama ini ombak, akhirnya nggak kelihatan. Itu Nabi Nuh. Tapi kan di hari terakhir dia masih bilang, la asima lakal yaum. Jangan pernah ngebangkang perintah Allah. Sehari ini aja jangan kau bangkang perintah Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam setiap hari doa, Rabbi habli minas salih, Rabbi habli minas salih. Tapi begitu dapat anak Nabi Ismail alaihissalam, Allah perintahkan dulu fi wadin ghairi dzi zar'in, di tempat yang nggak ada kehidupan. Dulu Mekah nggak ada apa-apa. Sampai bininya Siti Hajar nanya, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahkanmu? Nabi Ibrahim diam. Allahu amaraka bihada, kedua kali lagi, apakah Allah yang memerintahkan engkau wahai Nabi Ibrahim? Baru yang ketiga, Allahu amarani bihada. Itu pun Nabi Ibrahim nggak kuat ngelihat, mata mengebuang. Kenapa? Sisi kemanusiaan, meninggal anak ini itu di tempat yang nggak ada makanan dan minuman.
Tapi luar biasanya begitu air keluar dari kakinya Nabi Ismail, ibu kita Siti Hajar zam-zami, berkumpullah itu air. Coba kalau nggak dibilang zam-zam, oh itu air kemana-mana, maur itu jadi lumpur lapindo lagi itu. Yang ada nih kita joglo banjir lagi. Bagusnya itu air ketemu, itu emak kita Siti Hajar zam-zami, zam-zami, berkumpullah, maka air nggak kemana-mana, ngumpul di situ. Kebayang nggak Pak? Air muncrat sejak dari zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sejarah mencatat hidup pada milenium kedua sebelum Masehi, berarti 3.500 tahun yang lalu. Coba bayangin kalau air muncrat udah 3.500, itu berapa pulau yang bakal tenggelam. Tapi ya bagusnya waktu itu zam-zami, kumpullah air sehingga itu air sampai sekarang bisa dinikmati oleh orang banyak. Ini ujian, cobaan. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, tapi alhamdulillah maghrib kita di as-salam, jamaah kita di as-salam, beribadah kita di as-salam, meskipun ada ujian cobaan kehidupan yang beda-beda di antara kita. Maka Imam Nawawi mengingatkan, la yadurrukum, gak bakal ada yang bikin kita bahaya, bikin sengsara, kalau Allah sudah idah tadaitum, Allah kasih kita petunjuk. Jadi ada orang ngomongin kita nggak usah dipikirin, nggak usah dijawab-jawabin. Kenapa? Biar aja kita lagi ditambahin pahala kita. Sebab ya'ti yaumal qiyamati, ada orang hari kiamat datang dengan apa? Bisolatiha, pahala solatnya, wa zakatiha, pahala zakatnya, kemudian wasiyamiha, pahala puasanya, wa sadaqatiha, pahala sedekahnya, wa syatama hada wa hasyatama hada wa qadhafa hada wa qadhafa hada. Di sini dia ngomongin orang, di sana ngebenci orang, maka pahala salatnya dipindahin kepada orang yang diomongin. Pahala puasanya qadhafa hada dipindahin karena dia kemudian ngomongin orang lain. Maka Al-Maidah ayat 105 ini dinyatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku sami'tu, mendengar langsung. Dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul bersabda, innan nasa, sesungguhnya manusia, idza ra'au az-zalimuna, ketika dia melihat kezaliman, falam ya'khuduhu ala yadaihi, tapi tidak merubah dengan tangannya, au syakka, atau dia ragu-ragu, ayyu'ammahumullahu bi'iqabin minhu, maka Allah berikan dia hukuman kalau kita enggak ada niatan mengubah kemungkaran, mengubah kezaliman. Nah, di sini menunjukkan persamaan sebetulnya antara kita makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nih, hari ini Pak, ini hari terakhir jamaah Indonesia berangkat ke Baitullah. Besok Sabtu udah nggak ada penerbangan, habis. Maka tadi beberapa teman kita, saudara kita, kolega kita nelpon, alhamdulillah nyampe juga di Jeddah. Artinya setelah perjuangan sekian berat, ya, apalagi Puroda sekarang semuanya tidak ada yang berangkat. Ya.
Tahun ini Furoda memang tidak ada yang berangkat. Tangan terakhir ini ada orang mungkin udah daftar Furoda, yang hajinya langsung berangkat, meskipun mahal, meskipun mungkin di luar nalar, berangkat. Yang penting apa? Karena pengen menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi maaf, begitu sampai di Masjidil Haram, ya kan, ngelihat orang sholat sih begitu. Nah, kan. Orang sana kalau udah lewat nggak pakai permisi. Kalau kita masih enak, ada orang sholat, orang nggak bisa lewat. Ini enggak, orang sholat lewat-lewat aja. Makanya begitu dia sujud, begitu bangun dari sujud, apa kata dia? Kiamat, kiamat, gelap, gelap. Ya. Kenapa kiamat? Karena begitu sujud, orang Arab lewat. Begitu bangun dari sujud, palanya masuk gamis orang Arab. Gelap, gelap, kiamat, kiamat. Ternyata bukan kiamat, tapi palanya masuk gamis orang Arab. Karena dia bolak-balik aja. Di haram sholat sih begitu. Orang lagi sholat lewat-lewat aja, kata dia. Tapi di sini kita, ya, kita enggak mengomentari orang. Kita tetap konsisten beribadah dengan apa yang kita yakini. Maka inilah kemudian, apakah sama orang yang kemudian menjadi tamu Allah di Baitullah tapi tidak menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita di As-Salam misalnya tidak berangkat ke Baitullah, tapi kita merasa menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat firman Allah dalam Quran terkait haji itu lebih dikhususkan pembahasannya kepada mereka yang pengen berangkat haji tapi nggak bisa haji. Walillahi, hanya milik Allah, alan nasi, kepada manusia, hijjul baiti, berangkat haji, manistato'a ilaihi sabilah, kecuali dia mendapatkan mampu menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh jadi yang berangkat ke Baitullah itu nggak ketemu Allah, tapi yang kita pengen berangkat kagak ada jalan, tetap aja di As-Salam. Ya, kita maghrib kita hari ini tentunya berbeda dengan maghrib sebelumnya. Mamin ayamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah. Ini awal-awal Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, ibadah kita berbeda. Ibadah kita ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sahabat nanya, walal jihadu fi sabilillah, dengan pahala jihad di jalan Allah sama enggak? Walal jihadu fi sabilillah, meskipun jihad di jalan Allah pahalanya beda. Artinya kalau kita di As-Salam berjamaah terus melakukan kegiatan ibadah, menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi besok kita Idul Adha kemudian berkurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi ya ini Jumat ketemu Jumat nanti kita Idul Adha, boleh jadi mohon maaf lahir batin kita sama derajatnya dengan orang yang melakukan haji ke Baitullah. Tapi ada orang berangkat ke Baitullah tidak menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak disambut Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kenikmatan beribadah, maka sesungguhnya hajinya pun tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dipanggil Allah menjadi duyufullah wa duyufir rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala di Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah. Maka Rasul mengingatkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, la yadurrukum, tidak usah khawatir,
tidak akan ada yang membahayakan kita, tidak akan ada yang mampu menjatuhkan kita, tidak akan ada yang membuli kita kalau kita sudah idah tadaitum, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab berdiri di depan Ka'bah, di depan Hajar Aswad, tidak mau kemudian mencium Hajar Aswad, seraya menyatakan innaka hajarun, kamu ini adalah batu, la yadurru wala tanfa, kamu batu, tidak bisa membahayakan kami, tidak juga menyelamatkan kami. Kenapa? Batu, sama-sama makhluk. Makanya bapak-bapak kalau minta tolong sama istrinya itu musyrik. Pengen ngopi minta sama istrinya, musyrik. Berarti kalau pengen ngopi mintanya sama siapa? Sama Allah. Pengen ngeteh mintanya sama siapa? Allah. Tapi ngomongnya di depan muka istri kita. Ya Allah, pengen ngopi ya Allah. Nah, mintanya sama Allah, tapi di depan muka istri kita. Oh, suaminya pengen ngopi. Oh, suaminya pengen ngeteh. Sebab makhluk dengan makhluk nggak boleh minta tolong. Makhluk harus kepada Khalik. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab bilang, kamu ini hajar, cuman batu, la yadur, nggak bisa bahayain kita, wala yanfa, nggak bisa nolong kita. Batu makhluk, manusia makhluk ke makhluk nggak bisa. Maqabbaluka, saya nggak bakal mencium kamu. Tapi ketika Umar ibn Khattab melihat langsung, qabbalaka Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul menciummu, maka aku mencium kamu. Orang banyak, Rasul masih bisa nyium, dicium Hajar Aswad. Orang banyak, Rasul susah nyium, pakai tongkat. Orang banyak, Rasul udah nggak bisa pakai tongkat, pakai onta. Akhirnya Rasul istislam dengan apa? Bismillahi Allahu Akbar, ya kan? Bismillahi Allahu Akbar, ya. Besok kalau lupa kerja, istrinya belum salaman, ya mah Bismillahi Allahu Akbar, ya kan? Ya, dari jauh, ya. Kenapa? Masih ada istislam, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hada, disimpulkan oleh Imam Nawawi, dalilun ala annahu yajibu alal insan, ini dalil atas kewajiban manusia al-inayah, saling menolong, bifahmi azza wa jalla, dengan pemahaman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemarin kan ada yang rame tuh, ya, nikahnya sah atau tidak sah, ya kan? Ada yang bilang nggak sah karena 2 kali nafas, ya kan? Ada yang bilang sah, ya. Makanya nanti implikasinya sama korban nih. Ada orang yang kalau ngelihat darah itu nggak langsung enak, teng dulu, ya. Begitu lagi motong ngelihat darah, teng, kan nggak bisa langsung, dia harus adaptasi dulu, ya. Maka ya mau sekali godotan, 2 kali godotan, selama al-mari wal hulkum, ya, nafas dan makanan ini putus, itu sah menurut ulama. Bahkan kalau orang-orang luar, ya, di beberapa PPH itu pemotongan rumah itu, mohon maaf, hewan itu dipotong begitu 2 kali kena, itu ada yang namanya jaim, urat darah, ditarik itu keluar semua darahnya, ya kan? Ini artinya bahwa teknik-teknik itu
Yang dilalui adalah dua urat yang dinyatakan sebagai kehidupan, ya mari ya hulkum. Begitupun akad nikah. Seorang artis kemarin yang kawin itu ada yang banyak sekali analisanya, oh ini enggak sah, ini enggak sah. Ya namanya juga kaget kali ya. Yang penting begitu kaget dia masih bisa mengucapkan lafadznya, kecuali begitu kaget pingsan. Nah itu baru, waduh nggak jadi kawin nih kalau begini ya. Inilah kemudian kita harus inayah, saling mendorong, saling menopang dengan pemahaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita secara umum menghukumi bukan atas dasar persepsi kita. Wahadal hadis ja'a fil hadis. Inilah hadis yang mendasari bahwa manusia kemudian berjalan ala syariah. Semua yang kita lakukan, transaksi itu berbasis syariah Islamiyah. Hubungan dengan tetangga itu syariah Islamiyah. Bagaimana caranya? Tetangga aman. Narok motor kuncinya lupa, kita tetangga ngelihat, ambil kuncinya, kunciin. Begitu tetangga kita nelpon, maaf motor saya lupa, aman, kuncinya aman, ya kan, motornya aman. Yang nggak aman apa? BPKB-nya udah saya bawa ke RT, ya itu nggak aman itu BPKB. Nah ini berarti bertetangga secara syariat adalah saling menenangkan, memberi keamanan dan kenyamanan. Wa kadzalika idza kanat kalimat, begitupun kalimat-kalimat yang diajarkan adalah syariat sebagai maqasid, tujuan kehidupan yang menjaga manusia dengan keutuhan dan kebersamaan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan panjang umur, enteng ibadah, sehingga mudah-mudahan meskipun kita tidak melakukan haji Allah, tapi Allah berikan ruang di Zulhijjah ini ibadah kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai nanti kita salat 2 rakaat ketika Idul Adha dan kita iraqatid dam, menumpahkan darah dari hewan kurban kita, untuk kemudian kita menjalankan syariat sesuai yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehat badan kita, panjang umur kita, dan kita diberikan nikmat istiqomah, dan akhirnya Allah tutup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu anna ya rahman wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya karim. Allahumma ij'al hajjana ya Allah hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa 'amalan salihan maqbura wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna min zulumati ila nur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bil istiqamah wa khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala kalian, mohon maaf segala kurangan. Usikum subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.